Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan ya karim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahima Ibrahim wa Sulaimana fahimna. Ikhwan akhwat pemirsa Ruas TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan hidayah kepada kita semua, dengannya kita selalu berada di atas jalannya dan istiqamah hingga kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari, mentadabburi, menyelami makna-makna yang terkandung dari ayat-ayat pilihan dalam juz yang ke-25, tepatnya surah Ad-Dukhan. Kita akan sama-sama mentadabburi ayat per ayat dari surah Ad-Dukhan ini. Tentunya dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan satu surah, tapi hanya beberapa surah saja. Surah Ad-Dukhan merupakan bagian dari surah-surah Makkiyah, di mana surah-surah Makkiyah sangat identik dengan perkara tauhid. Karena pada periode Mekah, ayat-ayat yang turun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kufar Quraisy, ayat-ayat memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepadanya, kepada hari kiamat, dan kepada apa-apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an. Surah Ad-Dukhan ini terdapat dalam juz yang ke-25, dan perlu kita kemudian mengetahui bahwa pembagian Al-Qur'an ini yang kita kenal saat ini yaitu ada 30 juz. Meskipun pembagian ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ulama menyebutkannya ini dilakukan pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dalam dinasti Bani Umayyah. Adapun di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aus bin Hudzaifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan ini terdapat dalam Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan, sa'altu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuhazzibuna al-Qur'an. Saya bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka membagi Al-Qur'an. Qalu, mereka pun menjawab bagaimana mereka membagi Al-Qur'an ini. Mereka menjawab bahwa membaginya adalah melalui 7 bagian. Dan ini setelah surah Al-Fatihah. Mereka mengatakan salasun wa sab'un wa salasun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asyara wa salas asyar wa al-mufassal wahdahu. Ya, ada 7 bagian. Yang pertama adalah salasun. Maksud salasun di sini yaitu mulai dari surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, kemudian 5 surah berikutnya. Setelah 5 surah berikutnya, baru 7 surah berikutnya, kemudian 9 surah berikutnya, kemudian 11 surah berikutnya, kemudian 13 surah berikutnya. Dan setelah itu Al-Mufassal yang dimulai dari surah Qaf sampai dengan An-Nas. Kalau kembali ke pembagian sahabat radhiyallahu taala anhum, pembagian yang 7 ini bukan 30 juz, maka kita akan dapati surah Ad-Dukhan ini terdapat dalam 13 surah yang disebutkan oleh Aus ibn Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. 13 surah ini dimulai dari surah As-Saffat, kemudian Shad dan Az-Zumar. Setelah itu Sab'u Hamimat.
Sab'u hamimat maksudnya di sini adalah 7 surah yang dimulai dengan Hamim. Jadi setelah Shafat, Shad, Az-Zumar dimulai dari Ghafir, kemudian Fussilat, Asy-Syura, Al-Zukhruf, kemudian surah ini yaitu surah Ad-Dukhan, setelahnya Al-Jathiyah, dan yang terakhir adalah surah Al-Ahqaf. 7 surah ini dimulai dengan Hamim. Jadi Ad-Dukhan ini terdapat dalam 13 surah atau pembagian yang keenam dari 7 pembagian yang disebutkan oleh Aus ibn Hudzaifah sebagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum. Surah Ad-Dukhan ada beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaannya, tetapi tidak ada satupun dari riwayat ini yang sampai kepada derajat sahih. Ya, ada beberapa riwayat yang marfu'ah, tetapi semuanya adalah lemah. Khususnya membaca surah Ad-Dukhan di malam Jumat. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan yang berarti kabut atau asap. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan huruf muqatta'ah. Artinya penggalan-penggalan huruf. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan Hamim, dan huruf yang dimulai dengan Hamim ini begitu juga dengan surah-surah yang lainnya. Wallahu taala alam makna dari huruf-huruf ini. Sebagian ulama kita menyebutkan hikmah di balik dimulainya Al-Qur'an dengan huruf-huruf seperti ini, bahwa hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an itu dan menjadikan ayat di dalamnya ada yang terdiri hanya dari 1 huruf, ada yang terdiri hanya 2 huruf, ada yang terdiri hanya 3 huruf. Dan semuanya ini adalah bentuk tantangan kepada kufar Quraisy, di mana mereka dikenal dengan kefasihan mereka, dengan balaghah mereka, kehebatan mereka dalam merangkai kata-kata dalam bahasa Arab yang kemudian mampu untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hikmah yang disebutkan ulama kita ingin menantang mereka. Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang mereka mendatangkan 1 surah, tidak 1 Al-Qur'an, namun mereka tidak mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan 1 ayat, lagi-lagi mereka tidak mampu. Bahkan ayat yang paling pendek sekalipun yang terdiri dari 1 huruf mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an yang tidak ada satupun yang mampu untuk menandinginya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang kedua dengan Al-Qasam, dengan sumpah. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang jelas. Kata Al-Mubin maknanya di sini adalah yang memberikan penjelasan. Sebagian ulama menyebutkan kata Al-Mubin di sini adalah Al-Mudhhir, yaitu yang menampakkan. Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan, membedakan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, membedakan antara jalan yang benar yang penuh dengan petunjuk dibandingkan jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan, perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan syaitan yang akan semakin membinasakan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an suatu sumpah, maka seperti yang dikatakan oleh ulama kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu memiliki kedudukan di sisinya, melainkan sesuatu itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an ini menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Dan perlu kita ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya.
Adapun kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan kita bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah menunjukkan pengagungan dan pengagungan seorang hamba tidak boleh kecuali hanya pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak dibenarkan bagi seorang hamba untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Keliru saudara kita yang bersumpah dengan menyebut nama ayah mereka. Terkadang kita mendengar sebagian saudara kita mengatakan demi Allah, ya, juga menyebutkan demi ibuku, demi ayahku, bahkan ada yang menyebutkan demi Rasulullah. Tentunya ini adalah hal yang perlu diluruskan. Pengagungan kita melalui sumpah ini tidak kita tujukan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyebutkan satu sumpah di dalam Al-Qur'an, maka ada objek yang datang setelahnya, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah ini. Ini dikenal dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Tentunya ada maksud dan ada tujuan di balik sumpah itu. Ayat setelahnya inilah jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Domir ha di sini kembali kepada Alkitab Al-Mubin, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, Alkitabul Mubin, kitab yang menjelaskan, yang membedakan antara hak dan yang batil. Fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Subhanallah, kita perlu untuk mentadabburi ayat ini khususnya di hari yang ke-25 bulan suci Ramadan, hari yang ganjil, ya, kemudian malamnya malam yang ganjil. Ya, ayat ini sangat penting di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini agar kita betul-betul menyadari keberadaan kita di 10 hari terakhir ini. Berada di waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan amalan-amalan soleh yang akan mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut Al-Qur'an, tidak biasanya Allah setelahnya itu menyebutkan tentang Al-Qur'an pula. Ini adalah sesuatu yang menarik yang dibahas oleh ulama kita dalam Balaghatul Quran. Bagaimana keindahan tingginya bahasa Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran dan tujuannya adalah untuk menyebutkan bagaimana kemuliaan Al-Quran ini. Kita bisa melihat pada ayat ketiga ini. Mari kita sama-sama kemudian menyelami makna dari ayat yang ketiga ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Kata anzalnahu di sini ini menunjukkan ulu, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Uluwus sifati wa uluwuz zat. Bahwa Allah itu berada di tempat yang tinggi dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Kemudian diturunkannya Al-Quran ini dari tempat yang mulia, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, dari tempat yang tinggi, menunjukkan keagungan Al-Quran. Anzalnahu di sini, ulama kita menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Munazzil, sebagai yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran Al-Munazzal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Di sini disebutkan malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Al-Munazzal alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Wasithah, yaitu perantara antara
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang dibawa ini melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah az-zaman, waktu yang diturunkan Al-Qur'an. Sebagian ulama menyebutkan lagi yang keenam yaitu adalah al-makan, yaitu tempat diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di sini kita mendapati bahwa dari kata anzalnahu, diturunkannya Al-Quran ini ada 6 hal, di mana keenam-enamnya ini menunjukkan bagaimana mulianya Al-Quran ini. Yang pertama, Al-Quran ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kemudian perkataan-perkataan Allah yang terdapat dalam Al-Quran ini, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Perkataan yang tidak ada kebatilan, tidak ada sedikit pun ya senda gurau di dalamnya, semuanya adalah kemuliaan, semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, manusia termulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui penghulu dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi assalam. Ya, malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, dan pada tempat yang penuh dengan kemuliaan, tanah yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Sehingga ikhwan dan akhwat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang meliputi Al-Qur'an ini, jikalau kita ingin mendapatkan bagian darinya, maka jadilah kita orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadilah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Al-Quran. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi dalam hadis ini perlu kita garis bawahi. Terkadang ada saudara-saudara kita yang mencukupkan dan memahami hadis ini bahwa yang dimaksud di sini adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya yaitu mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Padahal makna dari kemuliaan bagi orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di sini adalah bukan sekedar mengajarkan huruf-hurufnya. Bukan berarti kita mempelajari Al-Quran setelah kita pandai membacanya, kemudian kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada orang-orang terdekat kita, dan ini kita sudah mendapatkan keutamaan ini menjadi sebaik-baik manusia. Tidak hanya sebatas itu, bahwa makna dari mengajarkan di sini adalah mengamalkan Al-Quran itu dan mendakwahkannya. Jadi kata wa'allamah di sini adalah mencakup mengamalkan Al-Quran itu dan mendakwahkannya. Jadi Al-Quran ini harus kita terjemahkan melalui tingkah laku kita, melalui apa yang kita lakukan, interaksi dengan sesama kita, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya akhlaknya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, menjawab, kana khuluquhul Al-Qur'an, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Kalau kita mau menjadi manusia terbaik, jadilah kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan Al-Qur'an itu dan mengajarkan Al-Qur'an itu, mendakwahkan Al-Quran itu. Bukan sebatas mengajarkan huruf-hurufnya. Bukan kita harus menjadi guru ngaji. Tetapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini kita sebarkan. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk tabligh, untuk kita sampaikan. Kemudian, Lailah Mubarakah. Ini adalah sebuah sifat yang sangat mulia untuk waktu diturunkannya Al-Quran. Malam yang penuh dengan keberkahan. Al-barakah adalah subutul khair
fi syai', adalah tetapnya sesuatu itu, suatu kebaikan pada sesuatu. Ya. Sebagian menyebutkan bahwa al-barakah itu adalah subutul khair wa dawamuhu. Jadi sesuatu yang selalu menetap pada kebaikan, dan seperti itu keadaannya terus menerus. Keberkahan yang turun kepada seseorang, maka keberkahan ini akan menjadikan kebaikan untuk orang itu dan akan selalu terus berada dalam kebaikan. Ya, inilah makna dari kata ad-dawam, yaitu keberlangsungan. Seseorang yang selalu mendapatkan keberkahan, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Dan inilah makna dibalik salam yang kita selalu tebarkan. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita umatnya banyak menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan atas kalian dan keberkahan. Maksud dari ucapan salam yang kita sampaikan di sini adalah keselamatan yang kita doakan untuk orang yang kita tujukan kepadanya. Keselamatan ini, keselamatan itu selalu bersamanya. Kebaikan itu selalu membersamainya. Karena keberkahan adalah kebaikan yang menetapi sesuatu dan berlangsung kepadanya. Kemudian makna selanjutnya, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan. Ya, subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang turunnya Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an ini di malam yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan bahwa kami memberi peringatan, mundirin. Kata mundirin di sini sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir kita adalah mukhawwifan wa mundiran, mukhawwifan wa muhadziran. Ya, kata mundir adalah mukhawwif wa muhadzir. Kata mukhawif di sini adalah untuk menakut-nakuti, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang menakutkan. Menakutkan kenapa? Maksudnya di sini adalah peringatan yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi, ya, hal yang menakutkan bagi kita ketika Al-Qur'an diturunkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang maha mengetahui segala sesuatu yang maslahat dalam kehidupan kita, bahwa berhati-hatilah, takutlah kita kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, sedangkan kita tidak mau menjadikannya petunjuk. Subhanallah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan perkara dunia kita begitu patut, ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Ya, contoh kecil, kalau kita membeli sebuah motor, maka motor yang kita beli ini kita membaca petunjuk-petunjuk penggunaan, bagaimana kita memakai motor ini, bagaimana agar motor ini awet kita pakai. Kita membacanya dengan perlahan, dengan hati-hati, jangan sampai kita salah dalam menggunakan motor ini. Kita begitu memperhatikannya dan kita patuh bagaimana motor ini difungsikan, bagaimana perawatannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini dalam urusan dunia lainnya juga seperti itu. Ya, ada hal-hal yang kita tidak ketahui dalam urusan dunia, kita mengetahui dan berusaha belajar melalui orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita akan betul-betul memperhatikan dan kita akan berusaha untuk menjalankan sesuai dengan yang diajarkan, protokol-protokol yang mengarahkan kita bagaimana kita bertindak. Dan ini dalam urusan dunia. Subhanallah, dalam hal yang kita tidak ketahui berkaitan dengan urusan dunia kita ini, kita begitu patuh, kita begitu hati-hati dalam menjalankan, ya, hal-hal yang diarahkan kepada kita. Maka dalam menuju kehidupan akhirat yang kita tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kehidupan dunia kita, kita diinformasikan melalui Al-Quran bahwa ada kehidupan kekal selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Al-Quran ini. Ya, jangan kemudian dalam urusan-urusan agama ini kita mengandalkan, oh fulan itu katanya orang pintar, bahwa fulan itu dia bisa begini dan begitu, tanpa kita memperhatikan apakah orang ini kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya, ini akan menjadi petaka bagi kita. Kita akan selalu membuktikan, berusaha mencari, ya, untuk memvalidasi sesuatu apakah betul
Ya, ini terkait urusan dunia kita. Maka dalam urusan akhirat kita betul-betul perlu berhati-hati. Jangan sampai kita mengambil agama kita ini, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang sebenarnya tidak berkompeten dalam bidangnya. Sehingga bukan petunjuk yang kita dapatkan, tetapi semakin jauh dari petunjuk itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah memberikan peringatan, menakut-nakuti kita agar betul-betul Al-Quran yang turun dengan segala kemuliaannya ini di malam yang penuh dengan kemuliaan dari Zat yang maha mulia, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termulia malaikat Jibril, maka perlu kita betul-betul memperhatikan dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan kita kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bukan sekedar kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Ya, sangat aneh di bulan suci Ramadan ini ketika kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, tetapi kita tidak berlomba-lomba bagaimana keseharian kita dari semua aktivitas dan rutinitas kita selalu bernafaskan Al-Quran. Apa hukum-hukum yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran ini lantas kita tegakkan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang kepadanya seorang tabi'in yang meminta untuk disampaikan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan kepadanya, "Lima tuktsir hujajallahi 'alaika?" Kenapa engkau memperbanyak hujah Allah Subhanahu wa taala atasmu? Banyak hadis yang sampai kepadanya, tidak tahu apakah hadis ini akan diamalkan atau tidak. Banyaknya kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran harus seiring dan sejalan dengan sejauh mana kita berusaha maksimal mengamalkan Al-Quran ini. Ya, Lailah Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di malam yang penuh keberkahan ini, yufraq, yaitu yuqda wa yufsal. Artinya diputuskan dan ditetapkan kullu amrin hakim, segala perkara dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Segala sesuatu yang akan terjadi sebagaimana disebutkan oleh ulama kita bahwa pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam ditetapkannya, diputuskannya segala sesuatu yang akan terjadi 1 tahun ke depan, sampai dengan malam Lailatul Qadar berikutnya. Oleh karenanya disunnahkan dan dianjurkan kita bersungguh-sungguh di malam diputuskannya, ditetapkannya al-maqadir as-sanawiyah, takdir-takdir kita yang akan terjadi 1 tahun ke depannya nanti. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh al-Mahfuz, dan begitu juga takdir-takdir kita semuanya ada dalam Lauh Mahfuz. Semuanya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini sebelum 50.000 tahun ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu melalui Lauhul Mahfuz, takdir-takdir yang akan terjadi segala sesuatunya, maka setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar ini akan berangsur-angsur apa yang akan terjadi pada tahun itu. Segala sesuatunya, mulai dari hal-hal yang menyangkut pribadi kita. Apakah pada 1 tahun itu kita termasuk orang yang akan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah pada tahun itu kita akan mengalami musibah, akan mengalami hal-hal yang akan menguji keimanan kita, akan diputuskan juga pada malam itu. Kemudian apa yang berkaitan dengan sekeliling kita, sekitar kita, bencana yang akan terjadi, musibah, dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufraku kullu amrin hakim. Dan semuanya ditetapkan dengan penuh bijaksana dari sisi yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita, takdir yang akan terjadi 1 tahun ke depan ini, melainkan semuanya ada hikmah, ada pelajaran
dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Adapun terkait malam Lailatul Qadar, apakah dia terjadi pada malam yang ke-21, malam yang ke-23, malam ke-25, karena memang disebutkan bahwa ini terjadi pada malam-malam yang ganjil. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah terjadi pada malam yang ke-27. Ya, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hibrul ummah, ya, wa turjumanul Quran, beliau pernah menyebutkan, ya, menyimpulkan dari surah Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Lailatul Qadar ini dan mengulang kata Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar diulang dalam ayat ini sebanyak 3 kali. Kalau kita memperhatikan huruf Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. La, ya, lam, ta. Ini terdiri dari 4 huruf. Kemudian Al-Qadar sendiri dari 5 huruf. Totalnya adalah 9 huruf. Diulang sebanyak 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27. Ya, meskipun ada pendapat-pendapat yang lain yang menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar ini berpindah dari malam yang terjadi pada tahun lalu, kemudian tahun ini dan tahun berikutnya akan selalu berpindah-pindah, tidak tetap pada malam ganjil yang sama. Ala kulli hal, apapun itu, yang jelas ketika kita menghidupkan 10 malam hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, agar kita tidak ketinggalan kemuliaan ini, ya, bahwa kita berusaha memaksimalkannya pada 10 malam hari terakhir. Kemudian ulama kita menyebutkan tentang kemuliaan Lailatul Qadar ini. Ya, kata Al-Qadar di sini adalah bermakna Al-Qadar kemuliaan, dan juga dipahami sebagai Al-Qadar, yaitu qadrun azim minal malaikah, bahwa pada malam ini ada jumlah yang sangat besar, ya, malaikat yang turun kepada kita, ya, ke langit dunia, ke bumi ini, ya, menunjukkan bagaimana kemuliaan malam ini. Ya, di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita bahwa ini sebagai pengganti dari turunnya wahyu untuk mengingatkan kita. Meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah tiada, Al-Quran telah berhenti turun dan tidak ada lagi ayat-ayat yang turun sampai dengan hari kiamat, tetapi sekali dalam setahun pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malaikat, ya, banyak yang turun. Ya, malaikat banyak yang turun, ya, pada malam yang mulia ini, dan, ya, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, turunnya malaikat dalam jumlah yang sangat besar ini menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian disebutkan juga oleh ulama kita hikmah dari malam Lailatul Qadar ini, di mana, ya, disebutkan dalam Muwatta Imam Malik, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, melihat usia dari umatnya ini tidak seperti umat-umat terdahulu. Ya, mereka ada yang ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih usia mereka. Kemudian mereka ini, ya, kurang amalan-amalannya, maka kemuliaan Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun usia dari umat Rasulullah ini tidak sepanjang umat-umat terdahulu, bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun, tetapi amalan yang mereka lakukan pada malam Lailatul Qadar ini bisa mengungguli, ya, umat terdahulu yang diberikan banyak usia. Namun ketika seorang muslim umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan amalan-amalan terbaik pada malam ini, maka dia sungguh telah melakukan apa yang lebih baik dari orang yang hidup 1000 tahun dari kalangan umat terdahulu. Kemudian kita tutup dengan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan amron min indina, bahwa perkara yang diputuskan pada malam Lailatul Qadar itu adalah perkara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini adalah penegasan bahwa kalau kita mengetahui bahwa ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebutkan ayat setelahnya itu adalah bentuk rahmat,
kemudian Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui, kemudian Allah itu adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka hendaklah kita merasakan keagungan Al-Quran ini yang turun dari sisi Allah yang maha agung. Sehingga kita merasakan betul bahwa ketika kita berada di hadapan Al-Quran hendak membacanya, bahwa perkataan ini adalah perkataan yang seandainya Allah turunkan kepada Al-Quran, diturunkan kepada gunung, maka seketika gunung itu akan hancur. Bagaimana tah lagi kalau diturunkan kepada hati kita yang keras. Maka kita berharap dari bacaan-bacaan Al-Quran ini kita mendapatkan kelembutan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya, Inna kunna mursilin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengutus rasul-rasulnya. Baik rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan manusia, yaitu rasul-rasul Allah, ataupun rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan malaikat. Semuanya adalah berkaitan dengan Al-Quran. Semuanya berpulang kepada kemuliaan Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita banyak membacanya di bulan suci yang mulia ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita semakin mentadabburinya, memperhatikan ayat per ayatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari ayat itu? Hikmah apa yang kemudian bisa menambah keimanan kita? Pelajaran apa yang kemudian kita bisa ambil darinya? Sehingga interaksi kita dengan Al-Quran ini bukan hanya interaksi dengan huruf-huruf hijaiyah yang dirangkai dalam kata-kata bahasa Arab. Lebih dari itu, bagaimana interaksi dengan Al-Quran kita ini, dengan akhlak kita, dengan muamalah kita, sehingga semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.